Oke. 1, 2, 3. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Sarungan. Ayo subscribe Gaji Sarunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu naqussu alaika naba'ahum. Nahnu kami, naqussu kami ceritakan, kami kisahkan alaika kepadamu Muhammad naba'ahum tentang cerita mereka, yaitu Ashabul Kahfi bil haqqi dengan sebenarnya. Innahum sesungguhnya mereka itu adalah fityatun, para pemuda, amanu yang beriman bi rabbihim kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Jadi mereka yang tergolong atau yang disebut Ashabul Kahfi ini di mana tidak ada keterangan yang pasti tentang siapa saja namanya para pemuda ini, walaupun sebahagian ahli tafsir ada yang menyebutkan nama-namanya. Itu ada Miksalmina, itu yang paling besar. Kemudian ada Talmikho, ada Martus, ya nama-nama sana lah ya, bukan nama Arab. Nah, tapi sekali lagi seperti dalam keterangan yang lain, di dalam tafsir Imam At-Tabari dan Imam Al-Qurtubi dikatakan begini. Imam Al-Qurtubi misalnya ketika menyebutkan nama-nama mereka, beliau mengatakan wa amma asma'uhum fa'ajamiyah. Adapun nama-nama mereka adalah nama-nama ajami. Ajami itu bukan nama Arab. Itu. Bahkan beliau mengatakan begini, bahwa annahu la yutarattabu ala ma'rifatiha kabiru faidatin wa la yanbani 'alaiha 'amalun wala hukmun syar'iyyun, bahwa mengetahui nama-namanya tidak memiliki faidah yang besar dan juga tidak dijadikan sandaran untuk beramal dan hukum syariat. Karena yang penting bukan mengetahui namanya, tetapi mengambil pelajaran dari kisahnya sehingga menambah iman kita, gitu. Kenapa? Lau kana fi dzalika faidatun lana laqassahu alaina al-Qur'anul Karim. Seandainya dalam penyebutan nama-nama mereka itu ada faidah untuk kita, pasti Al-Quran akan mengisahkan itu untuk kita, atau Nabi kita akan menceritakan itu. Begitu. Ini komentar dari Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, wayan bagi lil muslim an yaktafiya bima jaa fi kitabillah wa bima sahha an Rasulillah fi misli hadhil qisas. Maka seyogianya bagi seorang muslim merasa cukup dengan keterangan yang datang dari kitab Allah dan juga keterangan yang sahih dari Rasulullah dalam semisal kisah semacam ini. Begitu, jangan sampai sibuk memperdebatkan soal nama. Misalnya begitu. Apalagi jika yang diributkan adalah keutamaan nama-nama Ashabul Kahfi itu. Wah, tidak ada ya keterangan.
bahwa kalau hafal namanya nanti bakal begini, kalau disebut namanya ya dipakai jampe yang sakit bakal sembuh, nggak ada gitu, nggak ada ya, tidak ada. Nah, kami kisahkan cerita atau kisah mereka itu bil haq, dengan sebenarnya. Nabahum bil haq ay khabarahum al ajib bis sidqi wal yakin, yaitu berita mereka yang sungguh menakjubkan itu dengan benar dan yakin. Nah, zidnahum huda, maknanya kami tambahkan keimanan dan basirah dalam agama mereka serta ma'rifat mereka terhadap Tuhannya, sehingga mereka bersabar untuk berhijrah. Nah, jadi ditambahkannya iman pada diri mereka, nah itu tergambar dari kesanggupan dan kesabaran mereka untuk hijrah, walaupun mereka hanya 7 orang dan mereka tidak tahu harus pergi kemana, tetapi ada keyakinan di hati mereka bahwa mereka harus bergerak menyelamatkan agama, gitu. Padahal mungkin yang lebih enak dan menguntungkan sudah ikut saja dengan penguasa, ya, ikut saja dengan penguasa saat itu, pasti mereka hidup enak itu, nggak harus dikejar-kejar sampai ke gua, nggak susah makan, nggak susah tidur tuh, ya. Begitulah orang yang orientasinya hanya dunia, ya. Dimanapun dan kapanpun, di zaman apapun, ya sampai sekarang ini, ya. Kalau memang dekat dengan penguasa itu menjadi hal yang akan menguntungkan dia, maka dia akan dekat dengan penguasa. Itu karena memang umumnya ya siapa yang berkuasa dia yang mengatur segalanya. Ya. Jadilah penjilat akhirnya kan. Nah, jangan begitu. Jadi ini kisah Ashabul Kahfi, kesana arahnya pelajarannya. Pelajaran berharga. Walaupun disebut di sini mereka adalah para pemuda, tapi jangan dibayangkan para pemuda itu seperti remaja masjid. Mereka sudah berkeluarga semua, Pak. Gitu. Punya keluarga, punya anak, punya istri, tapi mereka tinggalkan. Kok disebut pemuda? Ya karena memang masih muda. Ya. Jadi pemuda itu dari 40 tahun, Mbak, ya, sampai 50 tuh masih pemuda itu, ya. Nah, masih pemuda. Kalau 60, nah itu baru, ya, senior. Syekh udah. Kalau 60 itu udah syekh. Ya Rasulullah kan diangkat rata-rata, bukan Rasulullah saja, rata-rata Rasul itu diangkat di usia 40. Ya, 40. Usia matang manusia itu 40, Pak. Makanya kalau 40 tidak berubah, itu susah mau berubahnya. Kalau 40 tahun tidak berubah lebih baik, cenderung susah, sulit untuk bisa berubah. Ya. Karena tambah umur lagi dia tambah tua merasa senior, gitu. Apalagi yang mengingatkan lebih muda dari dia, kan, nggak mau berubah. Siapa ente? Begitu. Enak saja, merasa senior, gitu. Makanya lebih baik berubah dari sejak muda, gitu, menjadi orang baik, ya. Kemudian nahnu rabbul izzati wal jalal naqussu alaika ayyuhar rasul khabara ashabil kahfi bil haqqi tsabit alladzi la syakka fi. Jadi maknanya kami zat pemilik keagungan mengisahkan kepadamu wahai nabi, wahai rasul, berita tentang ashabul kahfi ini dengan kebenaran yang teguh, tidak ada keraguan di dalamnya. Innahum fityah, mereka itu adalah fityatun, para pemuda, jama dari fata, ya. Amanu bi rabbihim, yang mereka itu
beriman kepada Tuhannya, ay saddaqu biwujudih wa wujubi ibadatihi wa tauhidihi fiha. Mereka membenarkan akan wujudnya Allah, mereka juga membenarkan akan wajibnya beribadah kepada Allah, serta membenarkan tauhid, keyakinan akan keesaan Allah. Sama berarti akidahnya dengan kita, mereka itu, ya. Padahal mereka ini seperti saya sampaikan, pengikutnya siapa? Nabi Isa. Berarti ajaran Nabi Isa itu sama dengan kita, mengajarkan hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Bahkan katanya salah satu dari pemuda ini, Mbak, ada keterangan kana ahaduhum wazirul malik Dikyanus. Salah satu dari mereka itu adalah menteri sang raja, Raja Dikyanus yang berkuasa. Nah itu, ya, yang paling besar di antara mereka pimpinannya. Itu, kalau tidak salah Miksalmina namanya itu. Jadi menterinya, menteri sang raja, bahkan wa kanu min asyrafi tilkal madinah wa min uzama'i ahliha. Para pemuda yang 7 ini termasuk para pemuka kota itu, bahkan uzama, para pembesar itu, para pembesar. Jadi bukan rakyat jelata, mereka ini bangsawan berarti, ya. Amanu bi rabbihim, hanya saja mereka ini beriman kepada Tuhannya, ya, beriman pada Tuhannya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk itu pada mereka. Wa rabatna ala qulubihim iz qamu faqalu, dan kami teguhkan hati mereka di saat mereka berdiri, lalu mereka pun berkata. Maksudnya berdiri di mana? Berdiri di hadapan Raja Dikyanus. Qawainaha bis sabri ala hajril ahli wal autan wa firakil khalan wal akhdan wal firar ila ba'dil ghiran. Itu bahwa mereka kami kuatkan hatinya untuk bersabar meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah airnya, berpisah dengan kawan-kawannya, gitu. Atau Imam Qatadah menafsirkan rabatna qulubahum bil iman wa syaddadnaha 'alaiha bis sabri. Kami kuatkan hati mereka dengan keimanan, serta kami perkuat lagi dengan kesabaran. Wa rabatna ala qulubihim ay qawwaina azaimahum bima syaddadna ala qulubihim. Kami kuatkan azimah mereka, yaitu keinginan mereka untuk hijrah itu, dengan kami kuatkan hati mereka pada saat mereka berdiri dan berkata di hadapan para pemuka kerajaan, serta di hadapan raja yang kafir itu, yang bernama Dikyanus rajanya. Apa yang mereka katakan? Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Kata mereka bahwa Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhan yang mencipta,
yang mengurus langit dan bumi. Ya. Qalu dzalika li'annahum qaumahum itu kanu ya'budunal awsan. Mereka mengatakan demikian sebab kaum mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, sehingga mereka menyatakan diri seperti itu. Betul? Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'ua min dunihi ilaha. Bahwa kami tidak akan pernah lan nad'ua min dunihi ilaha, kami sekali-kali tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Ilahan laqad qulna idzan syatata, sebab sesungguhnya kami jika demikian, jika kami menyeru Tuhan selain Allah, berarti kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Itu idzan syatata. Lau i'tarabna bi'ibadati ghairihi lakunna qad qulna idzan syatata minal qaul. Yakni jika kami mengakui adanya ibadah kepada selain Allah, itu maka sungguh jika kami mengatakan itu berarti kami telah mengatakan perkataan yang apa? Syatata itu perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Syatat al-kadzib wal gulu, yaitu kebohongan serta berlebihan. Ya, gulu itu berlebihan. Nah, inilah keyakinan mereka, itu kekuatnya iman mereka itu ditampakkan dalam ungkapan dan pernyataan mereka di hadapan raja itu. Ya, dan tentunya kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan, mereka nggak akan sanggup. Dan pastinya itu kalau mereka tidak melarikan diri dari raja ini, pastinya mereka akan disiksa. Ya, akan disiksa. Ya, zaman dulu kan begitu, seperti kisah Ashabul Ukhdud, ya. Pernah? Udah tahu kan ya? Yang pemuda itu yang mau dibunuh ternyata nggak mati-mati itu. Pernah kan waktu Riyadhus Shalihin itu bab sabar. Bab sabar itu. Pemuda yang dibawa ke gunung, malah yang bawanya yang mati, dianya balik lagi itu ke raja. Nah itu kan kisahnya, ceritanya pengawal raja kan sampai dibelah jadi dua kan. Itu jadi memang sadis dulu itu. Ketika orang diketahui beriman dan itu bertentangan dengan keyakinan penguasa, taruhannya nyawa. Itu makanya yang 7 orang pemuda ini pun tidak ada jalan lain kecuali hijrah, meninggalkan kota tersebut. Itu meninggalkan kota itu. Maka bagi siapapun yang tidak leluasa melakukan ajaran agamanya, ketika ia tinggal di satu tempat, maka ia wajib untuk berhijrah. Gitu Pak. Ya, itu pelajarannya. Jadi hijrah itu memang kata Nabi tidak ada lagi kewajiban hijrah setelah Futuh Makkah. Gitu asalnya ya. Tidak ada lagi, tetapi tetap berlaku kewajiban hijrah itu bagi orang yang tidak punya kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, baik di tempat tinggalnya atau di tempat kerjanya. Nah, kalau sekarang mah ya kadang-kadang di tempat tinggal mah nggak ada masalah, tapi di tempat kerja susah banget untuk sholat aja, gitu, tidak diizinkan untuk sholat Jumat. Nah, kalau Bapak dihadapkan pada kenyataan begitu, wajib hijrah.
Itu kan nyari kerja susah. Memang yang ngatur rezeki siapa? Nah, itu ya. Jaminannya ada di surah An-Nisa ayat 100. Itu siapa saja yang mau berhijrah pada Allah dan Rasulnya, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Pasti dia akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang banyak serta rezeki yang berlimpah. Nggak usah takut. Itu walaupun nemu kerjaan yang gajinya lebih sedikit daripada kerjaan tadi, tapi insya Allah itu lebih berkah daripada kita kerja dengan gaji besar tetapi harus meninggalkan kewajiban. Nggak akan berkah, Pak. Ya, tidak akan berkah. Nah itu Pak, harus tanamkan sama anak-anak kita itu ya. Dalam mencari kerja itu yang penting bukan gajinya besar, kerjaannya gampang, gajinya gede begitu. Tapi gimana dia bisa nggak melaksanakan ajaran agama? Kalau di tempat kerjanya malah itu membantu dia lebih taat pada ajaran agamanya, nah itu yang berkah insya Allah. Kira-kira masih ada orang-orang yang dibenturkan dengan peraturan di tempat kerja sehingga sulit untuk melaksanakan ajaran agama, itu masih ada nggak sih hari ini? Hah? Masih ya? Masih. Itu yang perempuan dilarang berkerudung misalnya masih ada? Hah? Hari? Oh, Dep Store masih ya. Nah, ya itu. Jadi nggak usah khawatir begitu. Dan seorang tua nggak usah merasa kasihan sama anak begitu susah cari kerjaan, akhirnya udah nak lah kerja di mana aja kayak gitu. Yang penting kerja dapat gaji, nah jangan begitu. Justru perkuat mereka mentalnya, ya. Kenapa? Karena yang diinginkan orang tua itu anak itu bukan cuma kerja, tapi dia menjadi orang yang patuh dengan agamanya. Ya, kerja nggak kerja itu bukan urusan. Karena rezeki Allah itu tidak ditentukan dari kerja atau tidak. Ya, dan nggak melulu bahwa sebab rezeki itu harus menjadi karyawan. Ya. Nah, ini yang harus dibuka itu pemahamannya. Kenapa? Dari sekian banyak pintu rezeki itu kata Nabi, yang paling banyak justru ada pada perdagangan. Nah, tapi kenapa sedikit yang memilih itu ya? Lebih tertarik menjadi pekerja. Karena ada pensiunnya kali ya. Hah? Pasti bulanannya kadang-kadang kerjanya nggak benar, penting absen ya kan, jadi nggak benar juga itu pendapatannya kalau begitu ya, nggak berkah. Yang lebih enak malah ya seperti pedagang, di mana penghasilan dia sangat ditentukan dari kerjaannya, kan begitu. Berarti kalau mau hasilnya banyak ya berarti harus bekerja keras. Nah, ditentukan dari kerjaannya. Ya, kalau sudah terlanjur ya jadi ASN, ya jadilah ASN yang baik. Gitu ya. Itu jadilah pekerja yang baik. Jangan melihat kebanyakan orang, tapi konsisten kita berpegang teguh pada ajaran agama. Seperti para pemuda ini gitu. Ya kalaupun misalnya, kalaupun harus memilih akhirnya resign karena dihadapkan pada dilema itu, nah pilihannya harus resign. Orang yang punya keyakinan yang kuat terhadap Tuhannya, dia berani melakukan itu, nggak apa-apa. Lebih baik saya resign.
begitu. Kok jadi ke situ-situ ya? Ya nggak apa-apa. Memang ke situ arahnya, ya kan? Kisah mah cuman sepintas saja, tapi pesan moralnya kan itu. Ashabul Kahfi itu, makanya kenapa mesti dibaca terus setiap minggu itu? Itu karena harusnya menguatkan iman, itu kisahnya. Nah, mestinya yang baca ini para pemuda, begitu, ya, nah, anak-anak muda. Kalau di sini kan masa mudanya yang lewat, pada lewat. Kemudian wa idh i'tazaltumuhum wa ma haula'i qaumun attakhudhin dulu, ayat 15 dulu. Haula'i kaum kami ini ittakhadhu min dunihi aliha. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah? Jadi artinya keyakinan orang-orang yang menyembah berhala itu bukanlah keyakinan yang didasari dalil-dalil yang kuat. Mereka nggak punya sandarannya, landasan bagi keyakinan mereka itu. Jadi hal la ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin ay bihujjatin wadihah tusabbitu ibadata haula'il asnami min dunillah. Mengapa mereka tidak bisa mengemukakan alasan-alasan yang nyata, argumentasi-argumentasi yang jelas gitu, yang bisa menetapkan dibenarkannya menyembah berhala selain Allah itu. Padahal keyakinan yang benar itu adalah la ilaha illallah. Dari mana mereka itu punya keyakinan ada Tuhan selain Allah? Dan pastinya mereka tidak akan bisa memberikan jawaban itu. Apa dalilnya itu? Harus menyembah berhala. Nah, makanya kalau yang menggunakan akal sehat mah, itu orang-orang jahiliyah pun akhirnya mereka juga sadar betapa tidak layaknya berhala itu dipertuhankan, disembah-sembah, kan? Pernah saya ceritakan ada orang jahiliyah dulu itu yang menyembah berhala, terus dia bikin roti, bikin susu, tuh, ya, dipersembahkan untuk Tuhannya maksudnya, ya nggak dimakan juga, ya nggak dimakan juga. Akhirnya ada anjing lewat situ, dimakan anjing itu roti. Ya Allah, Tuhan berhala kok diem aja ini, kan? Itu rotinya diambil anjing. Bahkan yang lebih parah itu anjingnya kemudian pipis dikencingin itu berhalanya. Diam saja, sabar. Akhirnya kan dia mikir, masa benda yang begini layak dipertuhankan begitu. Nah, kalau mau pakai akal sehat harusnya ya, artinya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, jangankan memberi manfaat, memberi madarat untuk orang lain. Itu bahkan untuk dirinya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sekedar mengusir lalat saja dia nggak bisa, ya. Tidak, ya. Makanya orang-orang yang mempersekutukan Allah, baik dengan menyembah sesuatu selain Allah atau meyakini ada selain Allah yang bisa diandalkan, begitu, maka perumpamaannya itu seperti orang yang tenggelam, sementara yang dia pegang untuk berlindung adalah rumput yang lemah, bukan batang kayu yang kuat, begitu. Seperti itu perumpamaannya.
ya. Jadi yang orang yang mempersekutukan Allah, yaitu termasuk yang meyakini ada selain Allah yang bisa diandalkan dalam hidupnya, dalam mengatasi gitu persoalan hidupnya, itu sama seperti orang yang tenggelam lalu dia hanya meraih rerumputan begitu. Kuat nggak kira-kira kalau megang rumput? Ya enggak lah, rumput kan lemah. Tetap saja ke bawah arus dia, nggak akan selamat. Itu makanya perintahnya apa? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah pada tali Allah untuk agar kalian bisa selamat itu. Itu yang kuat. Agama Allah, tali Allah itu kan artinya. Baik. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban. Siapakah kiranya yang lebih zalim dibandingkan orang yang mengada-ngada? Itu yaitu yang meyakini ada Tuhan selain Allah yang pantas disembah. Artinya Allah Ta'ala melalui pernyataan firman-Nya ini menafikan. Itu menafikan apa? Menafikan bahwa tidak ada orang yang lebih zalim daripada yang membuat kebohongan atas nama Allah dengan menjadikan adanya Tuhan lain selain Allah yang pantas disembah, atau dengan bertawasul dengannya, itu katanya, atau menjadikan perantara antara dia dengan Allah, sama juga. Itu adalah mengada-ada. Itu kalau mau berdoa langsung saja kepada Allah. Itu boleh nggak pakai perantara? Kalau yang hidup boleh. Itu artinya minta didoakan oleh orang lain. Tapi kalau yang diminta jadi perantara itu yang sudah meninggal dunia, nah itu tidak boleh karena udah nggak bisa apa-apa. Ya, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah. Dan ingatlah ketika kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Nah, jadi beralih ya. Pembicaraannya itu dari tadinya orang ketiga yang diceritakan, Allah seakan mengajak bicara kepada Ashabul Kahfi. Ingatlah ketika kalian meninggalkan mereka. Wa ma ya'buduna illallah. Dan apa yang mereka sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala itu, fa'wu ilal kahfi. Maka berlindunglah kalian ke dalam gua. Guanya ini yang katanya apa? Berada di gunung Apesus ya kalau tidak salah. Itu di Philadelphia itu. Betul. Nah itu di situ guanya itu. Gua Ashabul Kahfi itu. Nah, kenapa gua? Ya karena adanya itu saat itu yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung ya. Itu mungkin kalau sudah ada bunker mah ya bunker gitu. Nah, adanya gua di gunung-gunung ya sudah. Mereka berlindung di situ. Apa ini perintah? Kalau ini perintah Allah kepada mereka dan mereka bukan nabi, berarti ini apa namanya? Kalau nabi kan berarti wahyu tuh. Berlindunglah kalian ke dalam gua. Nah, itu kan perintah Allah untuk mereka. Sementara mereka kan bukan nabi. Dalam bentuk apa ini? Kira-kira ilham namanya ya. Kalau bukan nabi itu namanya ilham. Itu nggak mungkin selain nabi menerima wahyu. Kalau ada pun yang ngaku-ngaku saya menerima wahyu dari Allah, udah pasti bohongnya itu ya. Pasti bohongnya. Apalagi teleponan mah ya. Udah luar biasa ngaconya itu. Nah, jadi ilham, Pak.
Jadi ilham ini ya bisa dalam bentuk apa? Berarti kalau dalam wujud nyatanya bisa saja dalam bentuk firasat atau lintasan pikiran yang muncul tiba-tiba. Nah gitu. Nah, mereka dapat petunjuk itu ke gua gitu. Jadi 7 orang ini yang saya ceritakan sebelumnya, kemudian ketemu dengan seekor anjing, yang anjing itu ternyata tidak mau menjauh dari mereka. Ya. Terus mengikuti mereka itu. Ya. Kemudian yansur lakum rabbukum min rahmati, jika kalian masuk ke dalam gua itu untuk berlindung, maka yansur lakum rabbukum min rahmati, maka niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan akan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Yaitu dari sisi apa? Dalam soal apa itu? Min ta'amin wa syarabin wa amnin fi ma'wakum al-jadid, yaitu berupa makanan, minuman, serta perlindungan. Nah, jadi Allah sediakan, ya. Mudah bagi Allah makan walaupun mereka di dalam gua. Allah menyediakan makanan untuk mereka, seperti mudahnya bagi Allah menyediakan makanan-makanan, buah-buahan yang bukan pada musimnya bagi Siti Maryam. Padahal beliau berada di dalam mihrab. Nah, kalau yang dimaksud Allah menyediakan makanan pada mereka itu seperti itu. Ya kan? Sampai Nabi Zakaria, pamannya yang merawat Maryam itu terheran-heran kan? Anna laki hadza, dari mana engkau bisa mendapatkan ini? Jadi ada buah-buahan yang bukan pada musimnya, gitu. Padahal Maryam selalu berada di dalam mihrab, nggak pernah keluar, tapi selalu ada makanan di situ. Anna laki hadza, dari mana engkau dapatkan ini? Nah, jawaban Maryam dari mana? Itu min indillah, itu innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah itu Pak, ya kalau sekarang juga bisa Bapak nggak keluar rumah kan, itu makanan datang. Iya, tapi kan mencet dulu ya. Datang di GoFood. Nah, dan bukan hanya Maryam, bukan hanya Ashabul Kahfi yang Allah berikan seperti itu. Beberapa sahabat Nabi pun juga ada yang termasuk yang ditawan oleh orang kafir gitu, dikurung di penjara, tapi didapati dia sedang makan anggur begitu. Entah dari mana ia dapat itu. Ya kalau Allah menghendaki bisa begitu, ya. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tetapi yang penting itu yang harus kita jadikan pelajaran tuh bukan lalu bagaimana ya, apa ya wirid mereka supaya bisa begitu, saya pengen bertapa di gua terus dapat makanan, bukan itunya ya. Nah, sisi yang harus diambil sebagai pelajarannya itu adalah keteguhan mereka bertahan dalam keimanan yang benar dan sanggup mengambil resiko. Mereka harus berpisah dari keluarganya, mereka harus hijrah dari tempat tinggalnya. Nah, itu yang penting, Pak. Ya, itu yang harus dijadikan pelajarannya itu. Kita kan senang yang begitu-begitunya ya. Dapat kelebihan-kelebihan itu. Kemudian apalagi
Udah sampai 16 tadi ya. Jadi jaminannya wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jadi belum sampai pada kalau mereka dibuat tidur ini. Baru sampai 16. Jadi yang pertama menetapkan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan kisah Ashabul Kahfi. Dari sisi apa ini kisah ini sebagai bukti kenabian? Nah itu karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebab turunnya ini adalah karena pertanyaan yang dikemukakan oleh orang-orang Arab itu mereka dapatkan itu idenya dari orang Yahudi. Kedua, menetapkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang mana tadi itu ayat? Yang mana coba ayatnya Pak? Yang menunjukkan poin yang kedua ini. Menetapkan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ayat yang mana? Yang ini nih. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, kami tambahkan iman itu pada mereka dengan petunjuk. Berarti iman manusia, iman seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa cirinya? Imannya bertambah? Ya, semangat melakukan ibadah, kebaikan. Cirinya iman berkurang, berani melakukan maksiat. Nah, berani melakukan dosa, malas ibadah. Nah, lagi kurang tuh ya imannya. Nggak apa-apa ya, kalau masih tambah kurang begitu mah ya, asal jangan ngedrop aja. Ngedrop sama sekali itu. Dari tadinya sholat berjamaah langsung ngedrop nggak sholat gitu. Wah. Kalau turun makan berarti masih sholat tapi di rumah, nah itu. Aduh, ini mah langsung dia nggak sholat itu. Jangan lupa, itu berarti baterainya error banget itu, ya. Kalau ada yang begitu tuh, ya baterai power imannya itu, ya. Insya Allah, ya. Kalau sudah stabil imannya, ya, insya Allah bisa istiqomah. Apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, kita akan bisa memaksakan diri untuk melakukan ibadah. Karena memang untuk bisa istiqomah itu harus dipaksakan ya. Betul nggak? Harus dipaksakan. Membiasakan diri untuk mempunyai wirid misalnya harian. Umpama begitu. Aduh, kan kalau belum terbiasanya berat. Membiasakan diri sebelum tidur saja misalnya, baca ayat kursi, baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, baca surat Al-Muluk, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan berat banget itu. Ya. Boro-boro ayat kursi, Al-Muluk, Al-Ikhlas aja sering males membacanya. Ya, sering males. Nah, Imam Ghazali mengatakan begini, Pak. Kalau hatimu merasa berat melakukan wirid-wirid semacam itu, maka bersabarlah. Seperti sabarnya orang sakit menelan pahitnya obat karena berharap kesembuhan. Itu katanya. Maksudnya apa? Paksakan walaupun berat. Kenapa? Itu bagaikan obat.
Kalau udah sembuh makan udah nggak inget lagi tuh pahitnya obatnya. Kalau udah terbiasa mah udah nggak ada lagi beratnya. Berjamaah juga kan, yang awal-awal mau salat berjamaah pasti berat kan, Pak? Berat, ya Allah, mau melangkah itu malu ketemu orang. Yang sudah terbiasa, biasa saja. Ya, biasa saja. Setiap jam 11 itu sudah muncul dalam benaknya tuh, sebentar lagi saya harus ke masjid. Begitu. Karena udah istiqomah gitu. Udah otomatis tuh. Ketika lihat sudah jam 11 itu, dalam benaknya saya harus siap-siap nih, bentar lagi zuhur gitu. Ya. Mudah-mudahan istiqomah terus begitu ya, sampai akhir hayat gitu. Ketiga, keutamaan berani menyatakan yang hak sekalipun harus menghadapi resiko dibunuh, dipukul atau dipenjara. Nah, kan ini resikonya mereka itu. Nggak tahu kita sanggup apa enggak ya. Yang keempat, ya seperti cerita zaman-zaman penjajahan dulu kan, ya para pahlawan kita kan gini kan, mereka harus dibunuh, dipukul, dipenjara. Keempat, menetapkan ajaran tauhid dan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang terucap dari lisan Ashabul Kahfi, berarti akidah mereka sama dengan kita. Berarti ajaran Nabi Isa itu sama dengan ajarannya Nabi Muhammad gitu. Tidak ada yang berbeda. Karena agama sejatinya hanya ada satu. Itu yang datang dari Allah itu. Nah, baru sampai ayat 16. Masih ada lagi yang kelima, batalnya penyembahan pada selain Allah karena tidak adanya dalil baik akli maupun nakli yang mendasarinya, nggak punya landasan. Tuh, menyembah selain Allah itu. Keenam, perbuatan syirik adalah kezaliman dan kedustaan. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang zalim dan mengada-ngada kebohongan. Itu, kebohongan itu. Karena tidak ada yang mengatur kehidupan kita selain Allah, ya. Itu yang memberikan kemakmuran bagi penduduk nelayan yang hidup di sekitar pantai itu bukan penguasa pantai. Allah yang menciptakan laut itu, gitu ya. Kemakmuran yang dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan itu bukan dewa penguasa gunung, tapi Allah yang menciptakan gunung. Nah kan keyakinan-keyakinan di pelosok masih ada yang begitu, kan? Ya. Ya, terpengaruhi oleh keyakinan-keyakinan di luar Islam. Makanya masih ada tradisi larungan, motong sapi atau kerbau, kepalanya kirim ke laut. Ya, sayang ya, mending dikirim ke sini, kirim ke laut. Kemudian ketujuh, menetapkan kewajiban hijrah di jalan Allah, tadi sudah saya sampaikan. Dan yang kedelapan, keutamaan memohon perlindungan kepada Allah, ya. Jadi wajib hijrah itu bagi orang yang tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan benar. Jadi kalau Bapak tinggal di satu komplek misalnya, di mana lingkungannya orang-orang nggak benar tuh, aduh, masjid nggak ada, tetangga nggak ada yang sholat, umpama begitu, kerjaannya mabuk, itu ada yang jadi bandar, ada yang tukang judi, aduh, kayaknya nggak sanggup kalau kita ya. Nah, udah pindah aja, ya pindah aja. Tapi kalau punya tetangga yang jahat,
punya tetangga yang jelek akhlaknya, nggak usah pindah dulu. Kenapa? Itu peluang jadi orang yang dicintai Allah. Oh ya, kata Nabi, salah satu dari 3 orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang punya tetangga yang buruk akhlaknya, tapi dia sabar menghadapinya sampai Allah memisah antara keduanya dengan kepergian atau kematian. Jadi sampai salah satunya ada yang pergi, pindah, atau salah satunya ada yang meninggal gitu. Waduh, berat ya. Berat. Sabar, Pak. Sabar. Iya, nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu punya musuh, ya, bersyukurlah. Karena berarti kita punya orang yang akan selalu mengawasi kita. Pasti dia sangat perhatian dengan kita, ya. Gerak-gerik kita pasti diperhatikan sama dia itu. Udah. Makanya apapun yang keluar dari orang yang membenci kita, udah, jadikan itu sarana untuk kita introspeksi aja mendingan ya. Jadi sebetulnya orang paling setia itu ya yang membenci itu. Kita udah tidur dia masih memikirkan kita itu. Capek lah hidupnya pendengki mah. Ada yang mau ditanyakan atau menambahkan? Ya Faris. Yang ketujuh. Situasi Gaza itu seperti itu dengan bahasa aman dan aman itu mereka kalau tiada dianjurkan tidak, apa yang membuat mereka juga? Nah itu lain ya. Kalau di sana itu kan mereka mempertahankan tanahnya ya, karena mereka memang dijajah. Mereka dijajah. Jadi mempertahankan haknya sehingga mereka itu siap mati untuk itu. Ya, tidak ada orang-orang Gaza itu yang ingin hijrah gitu. Karena pada dasarnya tidak ada yang menghalangi mereka untuk bisa taat kepada Allah di sana kan. Masjidil Aqsa masih berdiri tegak sampai hari ini. Mereka masih tetap bisa melaksanakan kewajiban. Cuma nyawa mereka terancam, itu saja. Nyawa mereka terancam. Ya mungkin inilah bukti apa yang Nabi sampaikan, bahwa di akhir zaman itu keimanan itu adanya di Syam, kata Nabi. Artinya contoh iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat itu adalah dari orang-orang Syam. Syam itu mana? Palestina hari ini. Kalau dulu Syam itu mencakup Suriah, Yordania, Libanon, Palestina. Nah, Syam hari ini itu lebih ya mengerucut lagi sepertinya adalah Palestina ya. Maka jangan lupa, walaupun secara politik kan mereka juga terus bergerak ya, memperjuangkan itu, kita sebagai saudaranya sesama muslim juga jangan diam gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Doakan mereka. Makanya kalau saya menganjurkan, kalau subuhnya pakai kunut, tambahkan itu doa untuk Palestina itu ya, tambahkan. Udah hampir mau 10 bulan kan ini agresinya, dari Oktober ya, mulai dari Oktober. Doakanlah Pak, insyaallah. Dan anak-anak di sana itu luar biasa imannya ya. Ada cerita seorang dokter Pak,
yang bapak mau ngobatin anak yang terluka begitu, mau dikasih pembalut. Terus anak itu bilang, "Dok, gitu, tolong ya, jangan sampai sakit seperti kemarin." Gitu. Akhirnya ditambah lagi obatnya itu untuk menghilangkan rasa sakitnya itu. "Tolong ya dok ya," katanya, "jangan sakit, nanti saya bisa menjerit lagi seperti kemarin." Nah setelah dikasih obat itu membalut, lalu dengan spontan saja dari lisan si anak itu mengatakan, "Ya Rabb, maafkan aku karena aku telah meminta kepada selainmu." Anak kecil cuma minta tolong ke dokter begitu, bilangnya begitu. "Ya Rabbi, ampunilah aku karena aku telah meminta kepada selainmu." Luar biasa ya. Seperti apa sih pendidikan imannya itu ya. Gitu Pak ya, kita doakan saja mudah-mudahan Allah segera memberikan yang terbaik. Dan wallahu a'lam, walaupun mungkin kita melihat itu nasib buruk buat mereka sehingga kematiannya mengenaskan, tapi di sisi Allah itulah cara Allah memuliakan mereka ya, memuliakan mereka. Kita jangan melihat dari sisi zahirnya ya, tapi tetap ya doakan mereka ya, karena kekuatan orang beriman itu ada pada doanya, insyaallah. Baik, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.